Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Sekta, Ketua RT Bapak Yusuf beserta jajarannya, Al-Mukarramah Ustaz Renaldi Syafiq SAG, Ustaz Faisal bin Malawi, sepuh kita Bapak Haji Asroma, dan Bapak Ibu jamaah serta adik-adik sekalian. Seperti kita ketahui, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, kitab suci yang agung. Oleh karenanya, marilah malam ini, di malam menuju Quran ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa dapat melaksanakan ibadah sholat isya, sholat tarawih. Insya Allah kita sekarang mengikuti rangkaian acara menuju Quran. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sehingga kita selalu cinta terhadap Al-Quran sesuai dengan tema kita. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kita adalah umat Nabi yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian diikuti oleh sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari RT Seksi Koramil dan Islam Bapak Ibu. Kemudian sambutan kedua dari Ketua DKM Bapak Sekta. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya akan disampaikan oleh Saudara Usman dan sari tilawah oleh Bapak Topeng. Kemudian acara berikutnya adalah mendengarkan ceramah dari Quran oleh Ustaz Renaldi Syafiq dengan tema menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian acara berikutnya adalah pembacaan doa dan penutup. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua RT yang Koramil dan Islam akan disampaikan oleh Bapak Ibu Titia. Pada Bapak Ibu Titia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustaz Renaldi Syafiq SAG, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Sekta Chandra, yang saya hormati Ketua RT Bapak Yusuf, dan tokoh masyarakat serta Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini dapat melaksanakan kegiatan nuzul Quran dengan harapan kita bisa mereview kembali gitu ya, tentang bagaimana kecintaan kita pada Quran sesuai dengan tema pada malam hari ini ya. Seperti itu. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan juga pengikutnya yang istiqomah dalam agama Islam. Bapak, Ibu yang berbahagia, yang rahmat Allah SWT, saya diminta untuk memberikan sambutan mewakili Pak RT, walaupun ada KT-nya ya, gitu. Dalam rangka untuk memperingati Nuzul Quran, gitu ya. Kalau boleh saya membuka ya, karena konteksnya ini adalah keartean, maka kaitannya dengan Al-Quran adalah seperti yang disebut oleh Pak Firman tadi ya. Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai umat Islam, di mana salah satu Al-Quran, dalam Al-Quran juga kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah SAW, jadi sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sunnah atau tuntutan kita dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah adab bertetangga. Jadi ada 3 mungkin ya Bapak Ibu yang kita harapkan dengan semangat Al-Quran ini kita untuk menjaga adab bertetangga. Yang pertama itu adalah bersikap baik
Jadi mungkin saya mewakili RT berharap semua tetangga, semua warga ya di RT 528 ini dapat bersikap baik pada tetangganya, seperti menegur tetangganya atau juga membantu tetangganya jika kesulitan, sehingga terbentuk suasana yang harmonis. Yang kedua itu adalah tidak mengganggu tetangganya atau menjaga hak tetangga. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti tidak menyetel suara musik keras-keras atau tidak ramai-ramai saat sudah waktu malam gitu ya, jam 10, jam 11, sehingga mengganggu tetangga sekitarnya yang sedang istirahat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjenguk saat sakit. Ini juga merupakan adab Islam kita, sehingga kita harapannya jika ada yang sakit kita jenguk agar memberikan motivasi untuk sembuh gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan semangat Al-Quran ini kami berharap ya semuanya bisa menjaga adab bertetangga ini. Terakhir ya, mungkin jika kita lihat hasil dari kegiatan-kegiatan kita ya, ada 3 mungkin ya yang saya perhatikan. Pertama untuk penerangan ya, alhamdulillah dengan adanya penerangan ini jalanan lebih terlihat aman gitu ya, sehingga bisa nyaman gitu ya kita dalam berlalu lalang di malam hari. Yang kedua adalah penertiban kendaraan di jalan dalam warga gitu ya. Ini pun merupakan ikhtiar RT ya untuk bisa menjaga kenyamanan dalam bertetangga, sehingga jika memang ada memiliki kendaraan ya mohon untuk bisa memasukkan kendaraannya di dalam garasi ya saat malam tiba gitu. Ya, yang ketiga adalah keamanan. Sejauh yang saya tahu sampai saat ini tidak ada lagi kasus pencurian atau kemalingan ya. Ini kita apresiasi kepada semua pengurus RT dan kita support ya agar pengurus RT ini tetap senantiasa sehat dan juga senantiasa kompak dalam menjaga lingkungan kita. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah pertama mendoakan tadi ya, mendoakan untuk kesehatan, mendoakan untuk kerukunan ya, dan juga keharmonisan pengurus RT. Yang ketiga jangan lupa itu adalah membayar iuran RT setiap bulan gitu ya. Ini pun menjadi isu klasik di tiap tahun di setiap pengurus RT. Jika memang ada kesulitan ya monggo dibahas bersama koordinator GAM-nya. Insya Allah kita akan jadikan jalan keluar. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai perwakilan RT. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Pergi kondangan memakai seragam jika, dengan semangat Al-Quran mari jaga adab bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul azim wa nazala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati al-mubarak wal muhtaram Ustadzul Kiram Al-Ustadz Rinaldi Safik SAG, yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan tausiah dalam rangka memperingati nuzul Quran yang kita peringati pada malam ke-18 Ramadan ini. Kemudian Ketua RT Pak Yusuf Maulana beserta jajarannya dan juga Pak Yudi dari mewakili PRT dalam sambutan. Begitu juga para pengurus TKM, alim ulama, tokoh masyarakat sepuh Gereja Jakarta, wabil khusus RT 05 RW 08 Pamulang ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehat walafiat. Berselawat kita pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para adik-adik semuanya yang malam hari ini kita berkumpul
di Baitullah, rumah Allah, dalam rangka memperingati nuzul Quran. Nuzul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Jadi salah satu kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan yang mulia, karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan firman-firman Allah atau Al-Quran tadi itu. Pada malam hari ini kita mengangkat tema dalam nuzul Quran kita, yaitu menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Artinya menumbuhkan mahabbatul Quran. Bagaimana kita bisa cinta kepada Al-Quran. Kenapa kita harus cinta Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran ini bisa tumbuh cinta kita kepada Al-Quran kalau kita sering bersentuhan dengan Al-Quran, kalau kita sering membaca Al-Quran, kita sering berkomunikasi dengan Al-Quran, maka tumbuhlah mahabbah atau cinta kita pada Al-Quran tadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran, dengan tumbuhnya cinta kita pada Al-Quran, niscaya akan tumbuh pula kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbatullah, cinta kepada Allahnya tumbuh, maka keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meningkat. Sehingga kemudian kalau kita sudah cinta pada Al-Quran, ya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah cinta pada Al-Quran, cinta pada Allah, keimanan dan ketakwaan kita meningkat pula pada Allah, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan Al-Quran ini sebagai firman Allah, sebagai hidayah, petunjuk pada umatnya. Insya Allah kalau kita cinta pada Al-Quran, kita selamat dunia akhirat seperti saya katakan tadi. Rasul mengatakan taraktu fikum amro ini, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh pada dua perkara ini, lantajillu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Intamasaktum bihima, apabila kita masih berpegang teguh pada dua perkara ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini dengan memperingati nuzul Quran, kita tumbuh cinta pada Quran, kita tumbuh cinta kepada Allah, lalu kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya yang hadir malam hari ini, adik-adik, halo, halo, duduk yang manis dulu Pak. Siap mendengar tausiah dari Ustaz malam hari ini? Makanannya udah dapat? Kalau mau dapat tambahan makanan harus rapi. Kalau mau nanti dapat hadiah di akhir, ada door prize yang bisa jawab pertanyaan, harus rapi dan dengarin tausiah dari Ustaz nanti. Setuju? Baik, makanya kemudian dengarin baik-baik. Nanti saya sebagai ketua DKM akan berikan hadiah pada adik-adik yang bisa jawab pertanyaan. Maka dengarin nanti tausiah dari Ustaz. Sepakat ya? Buat adik-adiknya, bapaknya enggak. Baik, terima kasih semuanya. Ustadz Rinaldi Safik atas kehadirannya malam hari ini, pada panitia pengurus DKM yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan sebagai wujud mahabbah kita pada Al-Quran, pada Allah, dan juga dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah dari Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz dengan disatu dengan tema menumbuhkan kita kepada Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Ibu ya, saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam daun kamboja. Yang jawab salam insya masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juhdihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adsil hasanata taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya mohon ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa absarna ala dinika ta'atika wa imanika wa ala sabili da'watika. Allahumma innaka
kita hormati Ketua DKM Masjid Tahun Bapak Ustadz Septo. Yang kami hormati pengurus RT Bapak Yusuf, Pak Yusuf dan beserta stafnya, Ustadz Lili, Pak Yuli, serta para sepuh tokoh masyarakat, para hujat, para satid, rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini sebelum saya ingatkan ba'da tahmid sholawat setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, diingatkan mungkin duduknya kita di sini nawaitu i'tikaf maduktu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selama berada di masjid ini. Udah niat i'tikaf belum, Pak? Belum. Tadi masuk sini ngapain gitu. Setiap melangkahkan kaki masuk ke masjid, ya baca doa di mana? Allahumma lana abwaaba rahmatik. Allahumma tahlana apa bismika Allahumma ya bismika. Ya gitu ya. Tidur. Karena kalau Jumatan bapak-bapak bacanya Allahumma ya Allahumma bismika. Nah, rata-rata baca bismika Allahumma ya bismika. Begitu datang masjid, habis sholat 2 rakaat langsung terlelap. Itu berkah apa? Nggak apa-apa. Ya, idghasikum nu'asan amanatan. Ketika kami timpakan rasa ngantuk sebagai bentuk rasa nyaman. Kenapa? Karena masuk masjid itu nyaman, tenang, tentrem. Ya, kalau masjid nggak nyaman, dia nggak bakal ngantuk. Karena saking nyamannya masuk masjid, maka begitu masuk masjid, berarti Bapak Ibu sekalian masuk itu nyaman. Ya, makanya yuk kita sama-sama i'tikaf selama berada di masjid ini. Ya, yang paling berbahagia ya kalau kita di masjid tahun, saya dapat undangan masjid tahun ini di share ini ada kopi sama nih. Saya bilang, wah jauh banget ceramah di tahun, tahun ya di puncak ini, di puncak. Subhanallah, saya bilang alhamdulillah nggak jauh-jauh Pak, paling 5 menit dari rumah gitu kan. 5 menit dari rumah ke sini itu 5 menit Pak. Insyaallah rumah saya di Pondok, jadi nggak jauh. Jadi menikmati masjid tahun, insyaallah yang hadir di sini itu nyaman Pak ya. Amin. Saking nyamannya anak sini, terutama anak nih, ya Pak. Saking nyamannya datang sini, mereka tidak merasakan bahwa mereka sedang ada di masjid. Mohon maaf, saya guru Pak, ya guru SD. Setiap saya ngomong, baik ceramah maupun khutbah itu selalu titip anak-anak TKM ke jamaah masjid. Tolong titip anak-anak, jangan jauhkan mereka dari masjid. Pak ya, jangan jauhkan mereka dari masjid. Ini kan apalagi bulan Ramadan Pak ya. Anak-anak ketika maghrib disuruh emaknya ke masjid, salat gitu, temannya gitu. Begitu dia ke masjid, berisik, diomongin sama orang masjid, pergi sana berisik aja gitu. Akhirnya nyaman masjid enggak, rumah enggak kemana mereka. Nah itu dia. Kalau dulu ada PS lah, dulu sekarang kata dibuat ya. Angkot zaman sekarang ini pada main petasan nih kalau di Ramadan ya. Iya. Makanya iya gitu. Makanya titip Pak kepada anak-anak ya, mereka adalah generasi di mana kalau kita datang ke mereka udah enggak masuk masjid, 5 tahun akan datang sepi di masjid. Ya, makanya saya berharap kita bisa bekerja sama pendidikan anak kita untuk mencintai masjid. Kalau sudah sesenang sama masjid Pak, ini insya Allah Pak jaga paling enggak ya mohon maaf, komplek kita kan masjid bagus di tempat saya itu kan nggak ada pasos, adanya masjidnya luas memang. Tapi begitu mereka tidak boleh ke masjid, mereka nggak ada tempat main. Padahal ada hak mereka untuk bermain. Nah makanya kalau saat ini mereka senang dengan masjid, insya Allah. Kalau masalah berisik Pak ya, saya pernah tanya sama orang yang marah-marah ketika mereka mengurus masjid, saya langsung kenapa mengurusin anak? Berisik Pak, kalau ada anak sholatnya nggak khusyuk. Saya tanya, emang nanti kalau nggak ada anak khusyuk sholatnya? Nggak khusyuk juga ya, itu cuma bakal hitam doang, anak disuruh pergi. Berisik katanya gara-gara banyak anak sholat nggak khusyuk. Saya bilang anggaplah suara bising anak itu sebagai ujian. Itulah suara-suara malaikat yang sedang memuji orang sholat. Gitu ya. Anggaplah itu suara-suara malaikat yang sedang memuji orang sholat. Sehingga apa? Lebih baik kita khusus sholatnya demi anak-anak sedang ke masjid daripada musim mereka sekarang 5
nggak mau ke masjid itu, mau di masjid yang lain. Akan lalu udah gede pak, udah gede. Karena trauma dulu kecilnya diusir dari masjid, berisik di masjid. Nah makanya kalau datang ke masjid bareng bapaknya pak ya, jangan lepas sendirian. Tapi sudah bagus sosial belakang tuh masjid sebelah itu jamaah sebelah ya. Orang tua, anak-anak, orang tua, anak-anak itu begitu pak. Itu ideal gitu. Jangan ditaruh belakang, apalagi khusus anak-anak tuh di aula gitu ya. Anak satu-satu gitu. Mereka mungkin berisik pak, ada yang masjidnya. Saya pernah datang ke masjid sama terawih ini, saya tanya, anak kemana? Anak satu mana? Ada aula, di aula. Sholatnya di aula, maksudnya supaya tertib. Ya, akhirnya mereka lebih senang main ke aula ketimbang main ke masjid. Masjid sepi. Mohon maaf, kita jangan ego bayar. Kan lebih permusuhan kita usir anak dari masjid. Yang paling berbahagia itu pesan saya pak, yang pertama. Ya, sehingga pak, kalau mereka sudah cinta masjid, misalnya cinta Quran, ya, kan nggak mungkin di masjid pada main kerambol. Ada kerambol? Zaman saya main kerambol ada pak. Zaman saya tuh sambil ngabuburit, ya pak ya, nungguin maghrib main kerambol anak-anak. Ya sih kalau Arab ya aja tuh. Yang penting itu sudah sholat asar, habis sholat asar dibawa kerambol pinggir masjid, sambil nungguin azan maghrib gitu. Yang hebat tahu apa? Sambil azan maghrib main catur ya. Sini nggak ada pak ya. Di kampung saya masih ada pak. Sambil nungguin maghrib main catur. Tahu catur? Cara mengatur gitu ya. Cara mengatur, nah bikin kayu kuda gimana kalau caturnya? Gimana cara makan raja nih gitu ya? Itu kan cara-cara kita buang waktu ya. Pak, catur itu cara strategi pak. Bagaimana politik kita bisa bagus, bisa menang gitu, katanya gitu. Tapi kenyataannya yang main catur nggak menang-menang mulu banyak gitu. Lain yang berbahagia. Yang kedua, saya teringat bahwa saya diundang ke sini kemarin untuk khutbah Jumat tahun lalu Desember ya, tahun 2021 diundang. Betul pas saya pergi sedang tugas ke NTT Flores. Jadi saya cerita sedikit pak ya, bagaimana dakwah di sana dan alhamdulillah kalau ingat saya di Pamulang bersyukur pak tinggal di Pamulang. Ya bersyukur tinggal di Pamulang karena saya tinggal di sebuah pulau Arudaran banyak di Flores itu. Anak saya ke Batak, anak saya ke Sorong. Jadi pulau-pulau saya dakwah di sana selama 2 bulan lebih saya di sana. Itu kalau datang masjid, ya Pak ya, saya mau ceramah, mau ngasih pengajian, mau ngirim anak, itu kan ada jamaahnya Pak. Jumatan saja, jamaahnya cuma 5 orang. Jumatan, nggak ada muslim sedikit maksudnya. Ya, Jumatan cuma 5 orang. Saya pernah isi Jumatan cuma sebaris, yang banyak anak-anak. Akhirnya tambah sama jamaah perempuan supaya bisa ngeramai dikit Jumatan. Nah, makanya ya bukan prihatin, memang kondisi begitu gitu. Saya setelah ke DKM-nya, gimana Pak Haji? Gimana perkembangan dakwah di sini? Ya, alhamdulillah Pak gini-gini aja. Pak Haji di sini udah berapa? Saya 190 sini Pak. Ini mereka 190 di sini ada 15 keluarga. Sekarang berapa? 15 tahun ini kan. Dari tahun 90 sampai tahun 2002, 2001 kemarin, 15 keluarga ini udah gak nama-nama. Saya bilang subhanallah, dia tetap senyum-senyum dengan malu-malu. Memang tidak perkembangan dakwah di sini. Ya, jadi memang subhanallah Pak. Di sana tuh pertanyaannya bukan pertanyaan Pak, boleh nggak ngucapin selamat Natal? Bukan itu pertanyaannya. Pak, boleh nggak kita ikut Natalan? Nah gitu pertanyaannya. Saya bingung Pak. Ngucapin selamat Natal masih khilafiyah ya? Boleh apa enggak? Ini boleh nggak kayak kami ikut Natalan di gereja? Pertanyaannya harus jawab dengan bijak. Karena memang mereka, karena minoritas, kalau acara begini, bahkan acara pasca kemarin, yang telepon di sana, itu ikut, walaupun lagi puasa, ikut pawai Pak, bawa botol ya bawa penting pawai, di belakangnya rame. Kalau Natalan, bukan cuma ucapin, ada dalam gereja ikut Natalan. Ya, saya bilang saya tidak mendakwai mereka, enggak. Yang saya jaga adalah akidah kaum muslim. Ini tugas kita Pak. Ya, makanya saya di sana selama 2 bulan, alhamdulillah keliling masjid, ya keliling masjid, kita mendengar para tokoh masyarakat muslim di sana.
tapi dakwahnya, semangat dakwahnya luar biasa. Ini jumlahnya datang sendiri. Nah, ingat saya semua ada salah kiai mah diundang nih. Kiai diundang, acara mengundang, Maulid Nabi di kampung. Kemarin saya berpikir, saya diundang acara Maulid juga di kampung pada tanggal sekian atau hari sekian gitu. Datanglah si kiai ke masjid yang ketujuh. Persis mirip yang saya lakukan di kemarin. Saya datang ke masjid, kiai itu datang di masjid dengan hari Allah tanggal 17 apa bulan ada bulan kemarin? Bulan April ya. 17 April. Ya, hari Rabu jam 9 pagi. Datanglah kiai datang ke masjid yang ketujuh. Begitu masuk masjid sepi, ada yang datang. Mungkin jamaahnya belum hadir. Jamaahnya biasa Pak, waktu WIB apa WIB? Waktu insya Allah berubah gitu. Atau waktu Indonesia banget masih lewat setengah jam biasa Pak ya. Nemuin saya setengah jam, ya itu setengah jam. Sampai jam 10 nggak ada jamaah yang datang. Wah, ini masalah masjid ya. Karena saya pernah Pak ceramah salah masjid Pak. Salah masjid, terawih juga sama. Sampai saya udah assalamualaikum, ternyata bukan kita yang dituju. Ada lagi bisa sebelah lagi. Saya bilang kalau malu itu luar biasa itu ya. Kalau saya malu itu luar biasa. Ternyata salah masjid. Bahkan Idul Fitri saya pernah salah. Tapi sebenarnya ditegur, Pak Ustaz, masjidnya mana? Saya bilang masjid itu bukan Pak, sebelah gitu. Ternyata memang hanya saya minta dipastikan lagi pas saya diundang karena saya beberapa kali pernah salah masjid, ya. Karena undangan yang jelas, mau datang ke sini, mohon maaf, saya jarang sekali dakwah di kampung Pak, biasa di kampung-kampung, sehingga Google Map ini kan ketemu. Ya, saya pernah diundang ke Bogor, Anda telah sampai mana saya bilang sini? Ternyata tempatnya jauh di bawah ya, di musola kecil. Nah, coba Pak ya. Si kiai ini sampai jam 10 gak ada yang datang, tiba-tiba datang anak kecil. Anak kecil datang ke masjid. Itu pun gak masuk masjid, di luar masjid pintu. Duduk aja. Nah, karena dipikir sudah waktunya dia ceramah dan tugas beliau sama Pak. Saya datang ke Polres, yang datang bertiga Pak. Ya, yang datang jamaahnya bertiga. Tak segitu doang jamaahnya. Yang satu MC, yang satu baca Quran, satu lagi jamaah itu bertiga itu. Saya ceramah aja. Tapi yang ceritakan bukan saya banyak. Ini si kiai karena sudah merasa tugas, akhirnya beliau naik mimbar dengan semangatnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan jamaahnya banyak Pak, padahal cuma anak kecil satu atau dua. Dia ceramah gitu. Sampai 15 menit gak ada datang juga. Wah, ini benar salah masjid nih atau salah tangga kali ya. Turunlah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, datang pun kecil. Hebat yang punah gitu. Datang ke pengajian, yang lain pada nggak hadir, ya. Walaupun cuma sendiri datang nungguin sampai selesai. Apa kata kecil itu? Bapak ngaji tadi ya. Nah, kamu sini ngapain? Saya kesini mau ngunci pintu masjid. Begitu mau ngunci ada orang, saya tunggu, saya keluar. Bapak keluar, saya kunci di pintu masjid. Ternyata si anak kecil itu pun datang mau ngunci pintu masjid. Tapi semangat dakwahnya Pak, saya terinspirasi dengan dakwah tersebut. Mohon maaf, memang begitu keadaannya. Di Flores itu nih saya ceramah bertiga. Datang ke pengajian, yang datang cuma orang doang. Yang lain gak ada, memang gak ada orangnya. Bukan yang datang, gak ada orangnya. Nah, memang luar biasa itu di kampung-kampung, di gunung-gunung. Saya minta datang, saya minta bantu sama teman. Saya datang sendiri Pak. Jadi saya kenalan, saya salaman. Saya dari Jakarta, dari lembaga dakwah, dari dakwah di sini, pengen silaturahmi. Ditemenin teman orang. Kemana-mana saya datang mau beliau. Jadi memang di Tokoin. Nah, saya datang di kampung mana? Di Pulau Lembata. Saya lupa nama kampungnya, pokoknya Malinara atau Kolelia. Begitu tahu datang dari Jakarta, subhanallah 4 dusun Pak kumpul semua. Banyak kita tuh, ya 4 dusun. Karena memang dari Jakarta gitu. Ada di fotonya, ini pas gambar dulu.
Ini ketika saya menggunakan di sana, saya pakai imam pakai jam begini. Mereka anggap bahwa datang dari jauh dan kami merasa terhormat katanya karena kami minoritas. Begitu datang dari Jakarta, mereka sangat antusias sekali. Walaupun ceramahnya biasa-biasa aja Pak ya, nggak ada yang luar biasa. Tapi hadirnya kami ke sana, subhanallah, merasa kangen rindu bahwa ada ceramah-ceramah itu mereka sangat membutuhkan. Maksud saya gini Pak, bersyukur Pak ya, kita di tempat ini ya, masjid yang jauh-jauh, masjidnya dekat. Kalaupun di sini nggak ada, sebelah ada, sama ada sini ada. Suara adzan bertalu-talu gitu ya, suara adzan bersaut-sautan. Ya, ini gara-gara ada undang-undang peraturan nggak boleh ada suara doa. Sekarang kalau merasa ganggu bawa golok Pak ya, gitu. Ya, merasa keganggu dengan suara masjid, bawa golok karena marah. Karena merasa tidak ada satu hukum, suara masjid nggak boleh mengganggu tetangga. Mungkin maksudnya ngatur kali Pak ya, sehingga tidak boleh suaranya keras-keras. Boleh Pak ada keras-keras? Hah? Boleh nggak suara ada keras-keras? Nggak boleh ada keras-keras. Apa kalau gitu? Nggak boleh Pak ada keras-keras ya. Diatur katanya. Tapi bukan masalah itunya, masalah itu mengerti. Akhirnya kalau merasa terganggu dengan suara adzan, dia marah-marah. Nggak jauh Pak, pertama ada yang lapor ke saya di daerah kita Jombang sini. Ada orang katanya marah-marah karena keberisikan suara adzan, akhirnya suara masjid toa ini sengket-sengket Pak. Masjid sengket itu dipindahin suaranya supaya jangan ke rumah dia. Sambil bawa golok lagi. Mereka merasa saya punya dasar hukum peraturan menteri tadi. Kan jadi gitu ya sekarang peraturannya. Makanya ya walau apakah niatnya baik atau tidak, mari kita jaga toleransi kita. Di meja toleransi bagi lagi di MCT Pak. Saya ke Momere. Jadi kalau dari Pulau Senaran ke Momere itu naik perahu 2 jam, naik motor 1 jam, naik mobil dulu 8 jam, baru naik motor 1 jam. Berapa jam saya ke Momere? Padahal masih satu sekitar itu ya. Jadi hampir 8 jam 10 jam saya dari Pulau Senaran ke Momere. Nah itu tengah hutan saya dicegat sama orang mabok bawa pedang ini segini Pak, kayak gini pedang dicegat begini. Ya apa namanya? Bukan semua gede pedangnya. Ya semacam gede pedang lah, mereka tahu pedang mati orang. Sedikit itulah bawahnya. Jadi mereka bawa pedang begini-gini biasa di hutan. Kayak biasa ketemu mereka tuh. Cegat saya di mobil, ternyata mabok. Subhanallah, tiba-tiba ada yang nolongin. Malaikat kali ya, gitu. Dan ternyata katanya begitu ceritakan ke jamaah di sana, Ustaz, di sini sudah biasa begitu. Jadi jangan kaget, kemarin ada kiai juga dicegat di jalan. Itu Bapak Ustaz masih penting ada nolongin. Jadi kiai tersebut sampai dibocor lagi di sama motor. Jadi memang di sana ya Allah, subhanallah semua tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Di Momere Konar, saya bukan kandungan ini. Ada salah ustaz yang datang ke sana. Di Momere mohon maaf, Ustaz, kalau di Jakarta ngomong toleransi, di sini ngomong toleransi. Kenapa nyaman? Kenapa tenang? Karena kami umat Islam minoritas, disabilitas, mengalah. Dilarang suara masjid, ada tawanya dilarang. Jadi mau di sana tidak boleh ada suara tawa yang lebih keras. Kalau acara mereka kita nggak boleh ada bersuara, tidak boleh rame-rame. Bahkan kita wajib makan apa itu kalau lagi acara mereka itu. Di sana pernah terjadi kerusuhan dan gara-gara ada seorang anak yang nolak makan apa yang kemudian itu tempel sini. Apa namanya? Ya kalau lagi acara-acara itu mereka suka nempelin gigi mulut. Ada anak kecil nolak Muslim. Gara-gara anak kecil nolak Muslim, mereka marah. Akhirnya mereka menyerang kampung orang Muslim di Momere. Nggak masuk berita. Jadi memang di sini kami mengalah. Insya Allah pada mengalah semuanya terasa tenang. Ya kita ngalah saja. Selama kita minoritas kita ngalah saja. Disuruh begini ya begitu ya begitu kan. Bahkan Kapolres bikin masjid dilarang. Kapolres Pak ya. Karena Kapolres Muslim di sana di lingkungan polisian bikin musola, bukan masjid musola. Udah berdiri tiba tembok dirubuhin. Nggak boleh ada musola di masjid.
Tapi itu mungkin sekecil cerita sebelumnya Pak ya. Mungkin banyak yang toleransi, banyak yang tenang, banyak insya Allah. Ini maksud saya, lagi-lagi bersyukur Pak tinggal sini. Akhirnya saya pondasinya bersyukur. Akhirnya nanti di masjid Pak, ya masjid kelihatan, masjid dekat dari kaki di sana kalau ke masjid. Saya ketemu juga orang tua di sana, Pak Ustaz. Di kampung saya nggak ada ke masjid. Kalau saya mau ke masjid 1 jam saya jalan kaki. Saya ke masjid dong Pak ya, 1 jam jalan kaki. Itu di Pulau Anwar. Makanya, karena Allah, kalau kita malam ini bisa menikmati bersyukuran, insya Allah Allah turunkan keberkahannya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istafaina. Sungguh telah kami pilihkan ya kepada hamba-hamba kami min ibadina. Jadi order kita apalagi istafaina, kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Paminhum dzalimun nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Ini ayat menjelaskan tentang ada 3 sikap orang dalam menerima Al-Quran. Yang pertama, paminhum dzalimun nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya terhadap Al-Quran. Artinya apa? Mereka nolak mentah-mentah sama Al-Quran. Pokoknya yang berbau Quran tolak. Pokoknya yang berwarna Islam tolak. Hatta sampai-sampai yang bau Islam, mohon maaf, bahasa Arab sekalipun gak usah. Apa ya? Ini mohon maaf nih, udah mulai banyak gerakan-gerakan yang anti kearab-araban. Dari hal kecil Pak, ada orang Arab. Nah ini kalau cerita orang Arab ya, orang seneng banget ya. Kalau bicara tentang cerita ada orang Arab begitu, itu biasanya salah satunya dengan cara orang Arab tuh menjadikan orang Arab. Memang benar orang Arab nggak semuanya baik Pak, brengsek banyak Pak. Ya, saya banyak orang Arab juga, banyak brengsek juga Pak. Penipu juga banyak. Tapi kalau kita ngangkat cerita orang Arab, itu bagian dari proses untuk membenci orang Arab. Gerakan membenci bahasa Arab juga mulai banyak. Jangan harap-harapan insya Allah. Kita tidak akan harap-harapan insya Allah. Tapi ingat bahwa Rasul pernah mengatakan ahabul Arab bisalat. Aku ini mencintai Arab dalam 3 hal. Yang pertama, ana Arabi. Saya orang Arab. Rasul orang Arab. Wal Quran bil Arabiyah, dan Al-Quran juga bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jelas Pak ya? Bahwa kami turunkan dalam bentuk bahasa Arab. Yang ketiga, walaupun Arabiyul Jannah bil Arabiyah, dan bahasa surga bahasa Arab. Ada ketiga orang nanya kan bahasa Arab Pak. Yang nggak bisa bahasa Arab, gimana masuk surga namanya? Yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Saya pernah nanya sama seorang syekh dari Palestina, Syekh, ini kami orang Indonesia, kami ini nggak bisa bahasa Arab. Saya angkat hadis tadi. Bagaimana caranya agar kami bisa bahasa Arab masuk surga? Iqra'ul Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu kulluha, semuanya bil Arabiyah, bahasa Arab. Kalau kita lancar baca Al-Quran, secara otomatis nanti di surga bisa bahasa Arab. Ya, ini makanya kalau ada yang anti Arab, mohon maaf ya. Memang kita bukan orang Arab, calon bukan Arab. Tapi jangan sampai kita membenci yang namanya Arab. Kalau sudah mulai benci bahasa Arab, berarti kita tidak secara langsung membenci juga Al-Quran. Lama-lama Al-Quran diganti bahasanya, pakai terjemahnya aja. Dulu Turki ketika mereka ada gerakan sekularisme, bukan mengganti semuanya, bahkan azan pun diganti dengan bahasa Turki. Nggak boleh pakai bahasa Arab. Kalau sudah mulai mengiyakan, insya Allah ke depan kita klasik berbahasa Arab, bahkan Al-Quran pun sudah mulai diganti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran begitu Pak, nggak pakai bahasa Arab ya, sehingga sudah mulai asik dengan bahasa Al-Quran. Nanti gerakan kayak gini, mohon maaf nih, saya juga nggak bisa bahasa Arab banget Pak, tetapi membenci yang berbau Arab juga bukan bagian dari hal kita. Bagaimanapun juga Al-Quran berbahasa Arab, ya.
Nah, faminhum dzalimun nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya karena tidak suka dengan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka yang tengah-tengah nih dalam menyikapi Al-Quran. Tengah-tengah maksudnya apa ya? Kalau zaman bahasa hebatnya moderat, bahasa kasarnya munafik, ya gitu Pak. Kan berat gitu Pak ya, moderat. Bahasa munafik ya. Sono enggak sini enggak, atau sono iya sini iya. Muqtasid itu artinya sebetulnya hemat terjemahannya. Tapi maksudnya tengah-tengah. Kalau Al-Quran itu menguntungkan, yuk kita ambil sama-sama. Tapi kalau merugikan, nanti dulu. Kira-kira orang begitu siapa Pak? Kalau sekiranya Al-Quran menguntungkan, ayo kita ikut sama-sama. Tapi kalau merugikan mereka, oh nanti dulu, jangan mau. Nu'minu ba'din wa nakfuru ba'd. Kami mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Itu namanya moderat. Kali moderat bagiannya. Moderat kan nggak sama sini Pak ya. Walaha oleh wajib, wahal wajib. Kasar dengan satu wajah, kasar dengan satu wajah. Semua diterima. Nah, ini kami muqtas ini tengah-tengah. Kalau bahasa tengah-tengah kira-kira siapa nih? Ya. Kalau di ayat Al-Quran ini ada bersama tilawatul Quran. Ya, sekiranya itu menguntungkan, kita buka bisnis, buka jualan, yuk kita buka jualan. Ya, tapi kalau merugikan, nanti dulu. Lebaran nih lebaran, ya, lebaran Pak. Pada lebaran, Ibu, kalau lebaran suaminya nggak ngasih THR minta, ya, suami wajib ngasih THR kepada istri anaknya. Jangan alasan hemat, alasan laisa bil bukanlah lebaran bila bisa jadi dengan pakaian baru. Walakin Eid bil iman yazid. Tapi itulah imannya bertambah. Alasannya gitu Pak ya. Kalau saya bilang kasih THR ke anak istri suami itu bukan hanya sunnah, wajib. Ya, wajib. Tapi nanti bagaimana istrinya belanjainya. Ibu belanja baju baru, belanjanya kalau bisa sama orang muslim juga Ibu ya. Beli baju di Tanabang lihat. Ibu ya, belanjanya sama orang Padang. Ya, belanja sama orang Padang. Ini kalau giliran lebaran yang untung siapa? Hah? Iya, lebaran yang untung siapa? Itu Tanabang itu Pak. Kalau lebaran itu kan segini triliunan Pak, bukan miliaran. Ya, uang di Tanabang itu triliunan. Yang kaya siapa? Nah, makanya kalau ada tetangga jualan, ya online kah atau offline kah, beli. Ada bazar nggak sini kalau sore? Kalau masjid saya ada urusan ngajar. Apa suka ada bazar ya, sore masjid. Saya bilang beli itu jawaban bazaran. Kalau beli tingkat doyan beli. Belinya kita sedekah sama orang yang jualan. Beli kita minimal menyenangkan orang yang jualan, menguntungkan tetangga kita. Apalagi kalau sekarang hujan, terus siapin bukannya mataharilan, bukan dijual. Hujan. Saya pernah ke Borong Pak, yang ke Borong nggak banyak, karena menghabis hujan tadi. Ya Allah, kalau gitu sini saya beli semua gitu. Padahal sih beli buat apa nih ya? Karena hujan, ya. Jadi kalau ada tetangga, saudara jualan online kah, offline kah, pokoknya ada bazar kan dibeli kalau nggak butuh. Kenapa? Beli ini ternyata sedekah. Beli baju barunya sama tetangga kalau ada yang jualan. Ya, jangan gengsi. Nggak apa-apa Bu. Daripada beli sama yang sono tuh ya. Kalau Tanabang kalau beli sama orang Padang sih nggak apa-apa Pak. Orang Padang itu hebat Pak. Jadi kalau di Tanabang itu selangkah lebih maju dari Cina. Iya, kalau Cina toko di pinggir jalannya, selangkah lebih maju ke depan gitu. Ya, lebih hebat. Apa boleh. Jadi memang itu bagian dari sedekah kita, menguntungkan sedekah kita. Kalau kita mau lebaran, beliin baju baru, karena kita biar senang. Idkhulus surur. Itu sunnah. Membuat orang senang itu adalah sunnah.
Suami ngasih THR ke istrinya, istri seneng nggak? Seneng, sunnah, pahala. Istrinya membeli baju sama anaknya, buat anaknya, seneng nggak anaknya? Seneng, itu langsung berpahala. Ya, ketika kita beli sama orang sama muslim, beli baju sama tetangga seneng nggak? Seneng, ini suruh berpahala. Jadi jangan lupa nih, saya sendiri kalau beli baju mah bukan beli baju pak, rasa kasih merek yang kasih orang cap thank you. Kalau yang normal pak ya, kalau yang normal begini susah juga. Saya bilang pesan istri kalau beli minimal ya mohon maaf, sama ketika saya di Flores kan susah beli makanan halal. Cirinya gampang, yang jual pakai jilbab, insya Allah. Yang kedua, yang dijual orang Jawa, insya Allah. Karena saya makanannya yang kalau saya selain pakai jilbab atau yang ini nggak halal pak, campuran. Bahkan hajatan saja, hajatan serba salah. Saya pernah ketemu kiai, bukan kiai bisa lihat tokoh masyarakat, ya kiai juga sih. Kiai gimana kalau diundang di acara apa hajatan? Nah itulah katanya susahnya. Saya nih katanya tokoh masyarakat di sini. Kalau acara kumpul minimal mempersilakan minum, bukan minum putih pak. Minuman misalkan ada tradisional ya. Minuman tradisional itu minuman khamar yang didemokan oleh gubernur di Alek Sedat. Minuman apa namanya? Misalnya ini budaya demokrasi itu. Jadi kalau ini saya sebagai tokoh masyarakat ketika ada acara kumpul begini minuman. Kalau minum bohongan pak. Atau saya izin keluar, mohon maaf, saya mau ke belakang sebentar. Maksudnya nggak mau minum. Saking begitunya pak ya menghormatinya, jangan sampai nolak minuman keras. Dan dia nggak berani bilang minuman keras itu haram, nggak berani pak. Di sini harus minum. Itulah toleransi ini ya, harus ikut minum. Makanan sih dipisah. Ini yang muslim, non muslim dipisah. Tapi piringnya nggak dipisah, sama aja. Jadi piringnya nggak dipisah, cucinya bareng. Cuci, habis pakai lagi. Nah, itu kan pakai sama tadi bukan minum makanan kan. Dan selalu pasti kalau hajatan bukan motong kambing, bukan apa? Di rumah. Ya, nah itu maksudnya kembali lagi bahwa kita jaga minimal saudara kita yang jualan kita beli, ya, agar sama-sama menguntungkan. Ini kalau surur, saya bukannya ngajak asobiah depannya, tapi kalau begini, kami kita jadi tasik terus depannya. Ya, kalau setiap ada momen Islam yang lagi rame-rame, yang untung siapa? Yang untung orang lain, kita pun tetap aja gini-gini aja. Minimal kita belanja kepada yang sama dengan kita, ya. Yang ketiga, kata Al-Quran, "Aminhum sabiqun bil khairat." Di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, responsif dalam menerima Al-Quran, istijabiyah, ya, responsif dalam menerima Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dikerjain, apa yang Allah larang ditinggalin. Insya Allah kita yang ketiga itu pak ya, kita istijabiyah dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau terawih ini kan kayak Ramadan pak ya. Terawih ini kayak Ramadan. Alhamdulillah tadi saya menikmati betul terawihnya imam bagus pak. Kenapa bagus? Suaranya bagus dan gak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalau bagus lama. Jadi saya pernah ceramah juga kayak Quran. Imamnya suaranya bagus banget pak. Di pesantren. Tapi panjang-panjang gitu. Begitu selesai terawih itu pada pergi jamaahnya kecapean. Padahal menurut Quran. Ada pak, saya ada tulisan tuh pak sebelum saya share tentang imam yang terawihnya panjang-panjang. Ya maklum kan punya hak untuk milih. Apalagi sih banyak masjidnya. Masjid sini kenapa? Terawih sebentar gitu loh. Udah rakaat 11 bacanya pendek-pendek, gue cepet pendek-pendek. Di sono baru panjang banget rakaatnya, bacanya lama. Ya, pilihan ada dari kita, hak kita.
di Temboro itu tempatnya jamaah tabligh. Saya dulu begini pernah jamaah tabligh dulu. Itu kalau sholat tarawih dari jam 8 sampai setengah 3 kuat. Mereka sanggup Pak, mereka sanggup karena mereka ya hafal Quran rata-rata ya di Temboro itu kalau orang bilang di TV nyebutnya adalah kampung santri, bukan kampung santri, itu markasnya jamaah tabligh. Saya dulu aja punya jamaah tabligh sebelum nggak lagi. Kemarin belum lama saya ketemu saya barengan satu grup, satu talim sama siapa lagi trainer kayaknya Hasim. Siapa yang lagi rame tuh kayak muda? Hasim kan lupa ya? Hasim. Buya Hasim. Buya Arazi Hasim. Itu saya satu grup sama mereka, sama beliau gitu, untuk ngambil sanad kita hadis Arba'in Al-Budaniyah. Nah, saya ngajinya sama Syekh Sofyan Nur Al-Marbu Al-Madani Al-Banjari. Satu grup sama Buya Hasim. Memang beliau tahu orang gitu. Artinya sekali beliau saja masih ngaji ngambil sanad dengan saya bareng-bareng. Tapi memang Syekh Sofyan Nur ini orang jamaah tabligh. Saya juga bukan jamaah tabligh, tapi beliau mau menerima ijazah mau kasih ijazah kepada kita ini ya. Kalau ceramah gitu, ya kalau ceramah beda-beda gitu ya. Walaupun saya satu grup sama Buya Arrozi, ya saya tidak sependapat dengan beliau. Tapi satu grup sama dengan beliau. Beberapa kali saya ketemu dengan satu ambil ijazah dengan beliau. Nah, berbalik ya. Kalau di Temboro itu kan rata-rata jamaah tabligh, ya. Orang nyebutnya kampung santri. Kalau sholat tarawih 23 rakaat dari jam 8 sampai setengah 3. Katanya sih sekali malam khatam. Kalau saya belum percaya, karena khatam kita biasanya lama, ya minimal 3 hari, atau minimal maksudnya 3 hari mungkin khatam Quran, ya selama bacaan Temboro itu. Jadi kalau tarawih Pak, ya ini bukan pada imam, bukan pada semuanya. Kalau tarawih itu kan aslinya tarawih itu istirahat, sholat istirahat. Jadi idealnya setiap 2 rakaat ngopi, ngeteh, kalau ngerokok di luar gitu. Lalu pakai lagi Pak bersama Bilal. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi masuk lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi. Habis 2 rakaat ngeteh lagi gitu kan. Karena sholat tarawih itu sholat istirahat. Ya nyantai. Sambil duduk-duduk, ngopi, ngeteh, makan, snack, keluar snacknya. Snack banyak tuh ya, snacknya masih banyak ya. Masih banyak tuh snack itu di belakang terus duduk. Itu harusnya untuk konsumsi tarawih itu. Tarawihnya lama Pak, kita nyantai. Selesai setengah 10 bawa saja kultum. Ya, kultum itu maksudnya untuk merehatkan hati kita. Ya, tapi memang imam harus paham lah. Sebaik-baik imam adalah yang paham dengan jamaahnya. Ya, yang ngerti. Dan alhamdulillah saya menikmati betul Pak. Bacaan bagus. Dan Allah pada imam kita sebenarnya. Ya, artinya berteki lah, sesama berteki ya. Saya paham betul. Ya, artinya bukan karena ada nuzul Quran, tarawih ini cepat Pak ya. Tapi soal kesananya kita menikmati bacaannya bagus, tapi nggak panjang-panjang, sehingga anak-anak pun nggak berisik. Kalau sudah setengah jam lewat tarawih masih berlangsung, yakin Pak anak-anak pasti ramai. Ya kan anak-anak pokoknya ramai nih. Ada yang belum. Saya kemarin selama di BSD nuzul Quran baru 15 menit itu ada jamaah mendekati jam 10. Waduh, jam 10. Udah tanda-tanda tuh Pak, tanda-tanda pengen selesai. Dan tadi sini saya kebenaran jam ya. Oh, ada di sini jam itu. Kalau ada di sini jam kelihatan. Ini gila-gila berarti itu tanda-tanda jamaahnya nggak mau lama-lama. Tahu diri tuh ceramah. Yang ada ceramah kultum tarawih, kultum kuliah terserah antum. Ya, sampai 1 jam itu ceramah. Apalagi kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga, mohon maaf sekali lagi, pada khatib sini ya. Saya bilang sama kalau ketika pelatihan khatib, saya bilang kepada khatib itu cukup 15 menit. Kalau di kantor-kantor 10 menit selesai. Saya pernah Pak khutbah di Korea Selatan 5 menit. Yang Bapak singgung pernah di Korea Selatan selama sebulan lebih saya dakwah di sana. Bahkan di sana ada 2 shift untuk sholat Jumat. Karena jam kerjanya beda. Idul Fitri 2 shift
saya 2 kali khutbah Pak gitu. Saya bilang saya sholat sekali, khutbahnya cuma 2 kali. Karena pagi ada yang shift pagi kerja, kadang libur kan, nggak libur sebelum kerjanya. Nanti siang jam 10 ada lagi yang shift kedua. Jadi saya khutbah 2 kali, tapi sholat sekali. Saya minta ganti yang lain, nggak apa-apa. Kalau kita khutbah kelamaan, itu pasti kerjanya melewat. Karena sekarang zuhurnya saja jam 1-an atau setengah 2-an. Itu bukan jam istirahat. Akhirnya kita paham dulu ya. Begitu saya ucapin ya habis syahadat apa, habis baca syahadat, salawat, baca wasiat, nggak lama-lama, habis langsung barakallahu. Teman saya pernah di Belanda Pak, di Belanda, ketika di Belanda kan sama komunitas juga ya. Ketika mau Jumatan, khotibnya nggak datang. DKM bingung, aduh ini siapa yang sama. Sudah masuk waktu zuhur, nggak datang juga tuh khotib. Akhirnya aku DKM maju ke Jumatan. Setelah itu salam, duduk. Setelah ucapin baca syahadat, baca selawat, ngomong wasiat, dia mengatakan Islam, yes. Barakallahu walakum fil ardi wa tamamin. Selesai Pak. Sampai semuanya. Sah. Ya. Gua jamaah selamat besok mau kita Islam, yes. Intinya kan khutbah itu memuji Islam kan, membaik-baikin Islam kan, intinya itu Islam, yes. Barakallahu walakum fil ardi. Selesai Pak. Saya juga di sana di Korea gitu. Cuma mengatakan menghus dari Islam ini tarkuhu malayani. Sebaik-baik muslim seorang adalah yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Barakallahu walakum. Selesai Pak. Dan jamaah senang banget masuk ke lagi Pak. Buru-buru kerja dia begitu assalamualaikum, nggak dikit lagi langsung rapi-rapi berangkat kerja. Kantor kerja. Nah, kemudian maksud saya, ya kalau bagi kita nih masyarakat awam umum bukan hafid Quran gitu ya, tarawih ini insya Allah bagian dari rehat kita untuk sehari kita puasa capek, istirahatnya di masjid. Bagian rokok di sana di luar, rokok di dalam ya, di urusan itu sambil rokok gitu boleh ya. Saya bukan mau ngomongin rokok, bukan maksudnya. Kalau mau istirahat ketika di masjid daripada di rumah masih capek, kita istirahat di masjid, nongkrong di masjid, gitu ya, sambil sholat tarawih. Tapi itu barangkali yang dapat disampaikan mau batin, kalau malam kelamaan Pak ya. Dan mudah-mudahan nih malam ke-7 tahun 18, 2 hari lagi sudah masuk 10 hari terakhir. Ya, Bapak-bapak dipesankan jangan lupa iktikaf, bukan istrikaf. Ya, iktikaf ini masjid. Kalau istrikaf di rumah. Ya, iktikaf di sini. Malam hari tidur sini, pulangnya sahur. Ya, Rasulullah itu kalau sholat terakhir, al-qadha membangun keluarganya untuk sholat malam. Wasikul izar, kencang ikat, pinggang. Maksudnya apa? Enggak dibuka tuh celananya. Ya, 10 terakhir Rasulullah tidak membuka ikat pinggang. Paham maksudnya Pak ya? Paham ya? Di 10 hari terakhir. Malam-malam harinya di masjid itu iktikaf. Kalau di rumah istrikaf. Ya. Kesini aja. Di sini ngapain? Ngapain di sini? Di sini ngapain? Ngapain di sini? Yang penting di masjid. Mau tidur di masjid? Mangga silakan. Niatnya iktikaf. Apalagi kalau baca Al-Quran, apalagi kalau sholat malam, apalagi dengerin kajian luar biasa. Kan sambil kumpul bapak-bapak ya Pak ya, daripada nongkrong di pos ya sinilah kumpul sini. Tuh di situ tuh pinggir situ tuh sambil merokok silakan. Yang penting malam harinya ada di masjid. Rasulullah biasa falyataharraza. Jadi kalau malam terbang sementara itu ngintip-ngintip. Ngintip apa? Malam itu Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Kalau Qadar itu di mall. Apalagi terakhir kan zakat malnya jangan lupa, bukan zakat mall. Dapat THR, keluarkan zakat mal, bukan zakat mall. Tawafnya di masjid, bukan tawaf di mall. Ya Pak ya, ini pesannya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istiqomah hingga akhir di Ramadan nanti, hingga menjadi la'allakum
Itu barangkali yang disampaikan mau batin, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kesalahan kurangan. Aqul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Finali sudah memberikan keterangan sangat baik sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah manfaat dan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah untuk menutup rangkaian acara ini kita minta Ustaz Finali untuk membacakan doanya. Ala hadiniyah wa ala qudus soyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wal fadlu wal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa taqsirna ya Allahumma rahimin bi rahmatika Allahumma iftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Ghaffar fa innaka khairul ghafirin warzuqna ya Razzaq fa innaka khairul raziqin. Allahumma rabbana kalimat nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata wal jasad wa izatan fil 'ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawfiqan min al-maut wa rahmatan amal wa rahmatan. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya